Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan yang hadir di sini, terutama rekan-rekan remaja masjid yang tergabung di dalam Prima. Tadi saya tanya, Pak Fuad, Prima ya apa Mas? Paguyuban Remaja Islam Masjid. Oh, Perhimpunan Remaja Islam Masjid yang tergabung di DMI Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang yang baru saja dilantik. Saya akan menyapa tamu-tamu kehormatan kita. Ada yang selalu saya hormati, senior saya Mas Warno, PR4 Ugris. Ada Pak Ketua DMI Jawa Tengah, Mas Fuad. Ada kemudian Prima DMI Jawa Tengah, Mas Hasan Fauzi. Ada Sekretaris DMI Jawa Tengah, Mas Multazam. Kemudian kawan kita, Ketua DMI Prima DMI Kota Semarang, Mas Sahrul Munir. Pundi, onje. Serta ada Mas Gofar, ada teman-teman dari Pemkot dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama saya ucapkan selamat dan sukses. Menjadi pengurus organisasi itu adalah sebuah amanah. Bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk panjenengan bisa membuat kartu nama, tapi lebih pada sebuah upaya untuk kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang menjadi bidang kita untuk kemakmuran organisasi khususnya Kota Semarang. Maka ucapan selamat ini sekaligus teriring doa, mudah-mudahan panjenengan selalu sehat, kuat dan kompak. Ini penting sekali. Kita tahu bahwa di wilayah dunia ini termasuk Semarang, saat ini sedang terkena pandemi COVID-19. Ada yang kuat, ada yang setengah kuat, dan ada yang risau atau galau. Tapi kawan-kawan yang tergabung dalam Prima DMI ini harus menjadi warga yang kuat dan kompak. Kita nggak bisa mengelak dari namanya pandemi COVID ini, yang bisa kita lakukan adalah hidup berdampingan dengan COVID-19. Mas Didit, mohon maaf, ada Ketua KNPI Kota Semarang. Ya, belum saya sapa. Nah, artinya perjalanan-perjalanan ke depan ini buat kawan-kawan Prima DMI yang baru saja dilantik itu adalah mempunyai tugas khusus, memberi ketenangan, memberi ketentraman, mengayomi remaja-remaja yang tergabung dalam Prima DMI di Kota Semarang. Jangan malah ikut memperkeruh situasi yang memang lagi tidak enak ini. Semuanya terkena dampak, swasta terkena dampak, pemerintah terkena dampak, ekonomi terkena dampak, kegiatan spiritual pun sempat terkena dampak. Kita waktu itu mengalami sebuah masa yang tiba-tiba antara pemerintah, ulama, masyarakat jadi kelihatan saling menyalahkan hanya gara-gara COVID. Mungkin Mas Wat ingat ya, beberapa kali WA, beberapa kali kita telepon-teleponan, iki piye Pak Wali? Kira-kira sesuk entuk Jumatan apa ora? Ini keputusan yang sulit. Karena di tingkat pemerintah pusat, waktu itu kegiatan ibadah yang sifatnya jamaah untuk sementara ditiadakan. Di tingkat masyarakat dan beberapa ulama kemudian mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu adalah wajib. Kalau semuanya diiringi dengan doa yang kusuk, insya Allah tidak ada yang akan terkena corona. Jadi antara ikhtiar, kemudian antara doa, antara kondisi real lapangan. Di sinilah letak kekuatan yang saya harapkan dari teman-teman DMI, baik Jawa Tengah maupun dari Kota Semarang. Panjenengan harus kemudian mampu memberikan pencerahan-pencerahan, menenangkan, ibarat kata jangan kemudian malah memperkeruh. Siap mboten, Mas? Siap nih DMI Semarang? Siap ya? Oke. Nah, yang berikutnya kami akan bercerita bahwa atas dukungan, atas support, atas semua support dari panjenengan ini, hari ini kami ada di pemerintah Kota Semarang. Saya ini pocokan, jadi saya tidak berkarir di pemerintah Kota Semarang. Saya dari swasta, 2010 jadi wakil wali kota, 2012 wali kota sampai sekarang. Hal yang terberat adalah kemudian kita mengkonsolidir kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok
yang ada di Semarang untuk bersatu dalam konsep bergerak bersama. Kenapa harus bergerak bersama? Kota ini APBD-nya ketinggalan jauh dari kota-kota besar yang lain. Coba Mas. Nah ini, Semarang itu dari 1,8 triliun di tahun 2010, kemudian di tahun 2020 sudah mencapai 5,2 triliun. Tapi toh begitu ternyata masih kalah jauh sama kota yang namanya Surabaya, Bandung, Kabupaten Badung, atau bahkan Medan, jangan ngimpi sama Jakarta. Nah kalau kemudian adik-adik kawan-kawan muda hanya berharap berpikiran, nek ngono pembangunan ki kudune urusane pemerintah saja, maka sampai kapanpun cah nom ning Semarang kalah pamor sama cah nom ning Surabaya maupun di Medan dan di Bandung, karena APBD-nya jelas kalah. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengajak panjenengan sekalian untuk bagaimana kemudian kita mulai cinta, kita mulai bangga sama sebuah wilayah yang namanya Kota Semarang. Pertanyaannya adalah, Pak Wali, mana ayam dulu atau telur dulu? Wes ora usah memperdebatkan kuwi. Kenapa saya tanya begitu? Saya sering jalan-jalan. Nanti kalau ketemu anak muda, piye? Menurutmu tentang Semarang? Kamu orang Semarang kan? Iya. Semarang menurutmu piye? Waduh Pak, payah Pak, nggak ada yang dibanggakan. Masya Allah dalam hati saya. Kok iso ngono? Iya, setiap hari Semarang banjir. Nah, itu kata kawan-kawan muda yang saya temuin tahun 2012-2013. Tapi saya kemudian berkesimpulan, anak muda ini membohongi dirinya sendiri dan membohongi saya. Mosok bendino banjir, musim kemarau kan tidak ada banjir, ya kan? Tapi karena dia tidak cinta sama kota ini, dia mengatakan seolah-olah setiap hari banjir. Ketemu lagi sama komunitas yang nongkrong-nongkrong di Simpang 5. Pide, dari mana? Semarang Pak, kerjaanmu apa? Lagi sekolah. Piye menurutmu Semarang? Kono bangga enggak? Enggak Pak. Kamu enggak bangga sama kota ini? Enggak. Kenapa? Sepi Pak, kayak kota pensiunan. Padahal dia nongkrong di Simpang 5, tempat yang selalu ramai, ya kan? Menurut saya, anak muda ini enggak bangga sama kota Semarang. Maka jangan kemudian kita tanya, apa yang sudah Semarang berikan buat kita? Justru pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita berikan untuk Semarang maupun bangsa dan negara? Kenapa begitu Pak? Hanya dengan tinggal di Semarang, menghirup nafas di Semarang, cari ilmu di Semarang, kerja di Semarang, masa masih harus tanya kira-kira Semarang wis ngekeki aku apa? Jadi itulah konsep bergerak bersama yang terus kita tumbuh kembangkan. Harus ada kecintaan, harus ada kebanggaan. Pasti kota ini akan berubah cepat dengan cara bergerak bersama. Nah, dalam konsep bergerak bersama, yang kemudian kita pertajam adalah masyarakat harus percaya pemerintah, kemudian pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat di sisi pemerintah itu apa? Dulu Mas Warno, saya sering dengar katanya nih, pemerintah itu tempatnya korupsi. Ya kalau 1-2 yang ketangkep oknum boleh, tapi kan bukan berarti digebyah uyah. Sama seperti di organisasi DMI. Kalau ada satu anak mudanya DMI yang kemudian dia males-malesan, enggak pernah sholat subuh, kan bukan berarti semua yang tergabung dalam Prima DMI enggak mau sholat subuh. Nah ini yang harus diperjelas. Maka untuk menunjukkan itu, pada tahun 2013 sampai 2019, paling tidak sudah ada 10 pejabat yang kami lepas jabatannya. Karena mereka sudah berkomitmen, nggak main-main duit, ternyata masih ada laporan dari masyarakat. Pas ngurus izin ini diminta sekian, pas ngurus KTP diminta sekian, ini masuk ke lapor handy dan kita eksekusi. Akhirnya lama-lama masyarakat percaya, kita bersama-sama sedang membangun sebuah wilayah yang namanya Kota Semarang. Struktur APBD juga kita kemudian lakukan upaya yang fokusnya untuk belanja langsung. Jadi kawan-kawan muda, di dalam APBD itu biasanya dibagi 2. Belanja langsung untuk masyarakat, belanja tidak langsung untuk urusan pegawai, gaji, kesejahteraan, mobil dinas, seragam, dan lain-lain. Nah, sampai dengan tahun 2012, postur APBD Kota Semarang itu lebih banyak ke pegawainya. Saya mengatakan ini keliru teman-teman. APBD ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
nek kemudian pemakaiannya lebih banyak untuk internal PNS, nggak bangun kota ini. Jadi gimana Pak Endi? Mari kita kemudian lakukan efisiensi. Kita arahkan duitnya untuk masyarakat. Kita arahkan untuk pembangunan. Dan di tahun 2013 kita mulai ketemu nih Mas Warno. Ketemu, belanja langsungnya lebih besar, sampai dengan 2020 sampai saat ini kita lebih besar belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Ini adalah sebuah jawaban. Dek, pisang gorengnya ada? Oh, ya ada. Hanya aku kirain ada pisang goreng. Boleh ya Mas, tak minum Mas? Ini adalah sebuah jawaban. Seringkali saya ditanya, Pak Endi, kok saiki iso mbangun ning ndi? Ya ini bergerak bersama. Tapi salah satunya memang anggarannya kita fokuskan ke belanja langsung. Nah, kemudian untuk bisa membuat rasa cinta dan bangga masyarakat, pasti hal-hal dasarnya harus diurusi oleh negara. Pak Presiden sering mengatakan, Pak Wali, tolong upayakan di dalam setiap aspek persoalan masyarakat, negara harus hadir di situ. Negara itu siapa Pak? Negara itu sampean, pemerintah Kota Semarang. Maka kita mulai yang namanya jaminan pendidikan dan kesehatan. Insya Allah kawan-kawan sekalian, hari ini panjenengan harus jadi cucuk lampahnya program pemerintah Kota Semarang. Jangan ada warga di Semarang yang nggak bisa berobat karena urusan duit. Jangan ada adik-adik kawan-kawan kita yang nggak bisa sekolah karena nggak punya duit. Karena di tempat kita ada namanya program UHC. Siapapun warga Semarang gratis berobat di Rumah Sakit Semarang asal dirawat di kelas 3. Jadi mulai hamil, nggak punya biaya untuk melahirkan, ibu-ibu di Semarang nggak perlu menunda kelahirannya karena raiso, kan gitu. Maka pakailah program UHC ini, jebrol, dirawat di kelas 3 gratis. Muncullah si adik bayi itu. Adik bayi ini harus punya namanya dokumen kependudukan, akte kelahiran sampai dengan EKTP dan seterusnya. Pemerintah Kota Semarang menggratiskan. Adik bayi ini kemudian tumbuh berkembang, harus dikasih vaksin, harus dikasih imunisasi. Nanti kalau Anda sudah punya bayi di Semarang gratis, bawa ke puskesmas dan semuanya gratis. Sekolah TK, SD, SMP negeri gratis. Yang SMA sudah digratiskan Pak Gubernur, karena itu wilayahnya Pak Gubernur. Sekarang yang di kota ada 40 sekolah swasta kita gratiskan. Dan di tahun depan sudah kita anggarkan 80 sekolah swasta yang gratis dengan program dari APBD. Nah, setelah sekolah, kemudian harus kuliah. Jenengan boleh juga ikut bidik misi program pemerintah pusat, tapi kalau KTP-nya Semarang, boleh apply atau pengajuan ke pemerintah Kota Semarang. Sampai dengan hari ini 500 lebih anak Semarang yang kita kasih beasiswa setiap tahunnya. Kemudian setelah lulus sekolah, lulus kuliah, biasanya bekerja. Jadi PNS, alhamdulillah. Jadi pegawai BUMN, alhamdulillah. Jadi pegawai apapun, alhamdulillah. Tapi kalau Anda mau jadi entrepreneur, kita punya pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan secara gratis. Ada pelatihan manajemen, pelatihan komputer, pelatihan bengkel sampai menjahit gratis. Begitu selesai pelatihan, kita tawari namanya kredit wibawa. Apa kuwi kredit wibawa? Kredit wirausaha bangkit jadi juara. Bunganya 3% per tahun, bunga termurah di Indonesia. Kalau enggak percaya nanti di browsing. Jangan tak mau kredit di BNI bunganya berapa? Bank Jateng berapa? Kalau kredit wibawa 3% per tahun. Tanpa agunan boleh Pak Endi? Boleh, neng cuma 5 juta. Kalau pakai agunan bisa lebih dari 5 juta. Kemudian setelah bekerja, kemudian memasuki usia pensiun, kita punya kartu Semarang Hebat Lansia. Kartu Semarang Hebat Lansia itu yang pertama, panjenengan bisa sing diteling. Oh, sing dua dari kanan. Ya. Panjenengan kemudian bisa memakai kartu itu yang sudah lansia, di sini tidak ada ya. Untuk naik BRT cukup bayar 1.000 dari pagi sampai sore muter-muter Semarang. Untuk berobat secara gratis dengan UHC. Untuk kemudian hal-hal yang sifatnya dengan aktivitas sosial, antri, nggak perlu dilakukan antri dan seterusnya. Yang terakhir, kalau sampai kemudian harus kepundut sama Gusti Allah, ini yang harus saya cerita, yang masuk database miskin
ahli warisnya akan dapat 2,5 juta. Lumayan, bisa buat pengajian, bisa buat sewa teratak dan seterusnya. Dan yang terakhir, kami hari ini menggratiskan tempat pemakaman umum milik pemerintah Kota Semarang. Yang fasilitas terakhir kalau bisa jangan segera diambil ya, nanti masih bisa kita bekerja lebih baik lagi. Terus gimana anak muda caranya bisa berperan? Kami buka semua kanal nih Masan, terutama adalah lapor handy, terutama adalah dengan kemajuan teknologi informasi di medsos. Kalau Anda merasa anak muda Semarang, kalau dapat hal-hal yang enggak jelas di lingkungan, foto, cekrek, kirim lapor handy, boleh SMS 1708, boleh ke medsos lapor handy termasuk medsos pribadi saya, kirim aja. Nanti kita akan tindak lanjuti. Ini bagian daripada partisipasi pembangunan. Kami berharap kawan-kawan yang ada di Prima DMI ini bisa menjadi supporting buat pembangunan kota. Jangan malah membuat situasi gaduh. Delok dalan elek di foto, tidak dilaporkan handy tapi malah kirim ke teman-temannya. Gitu loh, kira cedok pemerintah kota. Duitnya mesti dikorupsi. Soalnya kita dalan, wah, orang rampung-rampung malah dalannya api-api. Isinya malah gosip. Kalau Anda warga anak muda yang cinta sama kota ini, foto kirimkan ke saya. Saya elek-elek kirim ke Pak Hendi. Saya ngapi-api cerita ke ning koncone dengan sing ning Jobo Semarang supaya kemudian mereka pergi dolan ke Semarang. Nah, saya harus cerita supaya jenengan paham. Pak Hendi, perekonomian Semarang iki fokusnya ning ndi? Kalau saya bilang semuanya kita fokuskan. Tapi ada domain-domain khusus yang saya mesti cerita. Prioritas yang pertama sejarahnya. Sebelum kemerdekaan ternyata Semarang ini sejarahnya ekonomi ditopang dari agriculture. Jadi ngerti agriculture Mbak? Tahu? Mantuk apa gedek? Agriculture ini kayak peternakan. Kita kok mendeli aku ki mudeng apa ora ya? Mudeng ya Mbak ya? Sip kan? Ya, oke, senyum dong. Agriculture itu pertanian, perkebunan, peternakan. Salah satu contohnya adalah nanti browsing, namanya Oe Tiong Hwam. Itu manusia terkaya di Asia sebelum kemerdekaan. Ternyata warga asli Semarang. Dia bisa kaya karena dia punya bisnis perkebunan, yaitu tebu, dia punya pabrik gula dan seterusnya. Setelah kemerdekaan sampai dengan sekitar tahun 2000, Semarang ini masuk ke wilayah industri, yaitu manufacture. Peninggalannya hari ini ada 9 kawasan industri. Ada yang di Terboyo, ada yang di Mangkang, ada yang di Gatot Subroto, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena waktu itu dibutuhkan investasi yang merekrut tenaga kerja yang banyak. Persoalannya satu, polusi. Yang kedua, sing sugih sing duwe duit. Nek pekerjaane paling entuke UMK. Sepakat enggak? Ini meneng tok. Hah? Paham nggak sih? Ngerungokke nggak ini? Dengerin ya? Ya, tak terusin ya. Nah, dengan demikian pada era sekarang ini sebagai kota perdagangan dan jasa, saya lebih fokus ke pariwisata. Kok iso Pak Endi? Ora gagah no, bukan masalah gagah dan tidak gagah. Tapi di pariwisata ini insya Allah kuenya jadi lebih merata. Orang punya duit kayak Mas Fuad ini, dia bisa bangun hotel bintang 5, hotel Fuad bintang 5 misalnya gitu kan. Orang yang kemudian duitnya pas-pasan kayak Mas Asan, dia bisa buat kos-kosan, kan? Kos-kosan 50 kamar, oke berarti duitnya oke. Atau kemudian Mbak yang di belakang itu misalnya punya duit banyak, bisa buat restoran, franchise. Franchise-nya misalnya restoran gudeg apa gitu, franchise-nya ya macam-macam. Tapi kalau nggak punya duit pun di tempat pariwisata orang masih boleh jualan teh botol, orang boleh jualan warung Tegal, jualan pecel, dan itu pasti juga laris. Karena yang wisata ke Semarang juga macam-macam. Ada yang black pepper apa black pepper sih? Black pepper ya, sing mau modal tas ransel, sangune sithik. Hah? Black pepper ya, oke. Atau juga yang memang seperti Mas Multazam. Mas Multazam ini pernah barengan sama saya wisata.
pokoknya sangune duitnya kudu akeh. Nah, kepengennya ngentek-ngentek kayak gitu. Ada yang begitu. Maka sekarang kita ini fokus di pariwisata. Nah, supaya pariwisata ini menarik, maka harus ada ide-ide yang kita lakukan supaya kotanya ini didatangin wisatawan. Kita nggak boleh membandingkan Semarang sama Bali. Bali itu punya laut yang biru, betul nggak? Lautnya Semarang ya rodok biru coklat-coklat lah, ya kan? Punya pantai yang putih pasirnya, Semarang malah nggak punya pasir, pasirnya trek-trekan itu kalau mau didatangkan. Atau kita nggak punya keraton, seperti Solo, seperti Jogja. Jadi kalau kita mau jualan laut kalah, kita mau jualan tentang sejarah keraton kalah, kita nggak punya keraton. Maka perlu diciptakan hal-hal unik di kota Semarang. Mulai kita restorasi tempat-tempat di kawasan kota lama, ben viral, ben orang datang. Kemudian kita ciptakan event-event tingkat nasional maupun internasional, balapan, lari, tenki, ya event tari, event musik dan seterusnya, supaya orang kemudian datang ke Semarang. Nah, kalau itu sudah mulai jadi ingetan orang dari luar Semarang, wah, ning Semarang wae nonton musik, dilalah ke Semarang delok kotane resik. Wah, ternyata kotane resik ya. Dilalah makan juga makanannya enak. Wah, kulinernya juga enak. Cerita inilah menjadi promosi dari mulut ke mulut. Orang kemudian berbondong-bondong datang ke Semarang, dia spend money, habisin uang banyak, duitnya di Semarang banyak, peluang ekonomi akan tercipta di Semarang. Itu sebenarnya kata kuncinya di situ. Maka untuk mendukung itu, infrastrukturnya harus oke. Apa sih persoalan Semarang waktu itu? Banjir dan rob. Kita atasi. Tuh. Nah, yang tahun 2011, tadinya yang banjirnya itu 41%, kita lakukan normalisasi, kita lakukan membendung muara, kita lakukan pembenahan drainase, insya Allah sudah ada perubahan. Belum sempurna Pak, iya. Tapi dari 41% jadi 13, sekian adalah sebuah hal yang harus kita syukuri. Sing biasane saben ning nggone Treboyo, mohon maaf, di Kaligawe lewat sana mau ke arah timur mesti kena rob, kena banjir, saiki ya kadang kala lah. Luwih akeh ora rob banjire daripada banjir. Sing biasane di daerah Kemijen, kalau kita ke sana selalu rob dan banjir, hari ini sudah mulai kering. Sing biasane daerah Mangkang, hari ini sudah mulai kering. Kita terus lakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, pada saat wilayahnya sudah enggak banjir dan rob, kita perlu memperbaiki yang namanya jalan. Karena begitu enggak rob banjir, ketahuan loh, dalane kok akeh sing bolong, ya kan? Kemarin nggak kelihatan karena terendam air, ini mulai kelihatan, maka kita lakukan upaya-upaya perbaikan. Di tahun 2011, jalan yang rusak itu ternyata mencapai separuh lebih, mergo kerendam banyu terus. Tapi kemudian kita lakukan betonisasi, membuka jalan baru, melebarkan jalan dan seterusnya. Alhamdulillah di 2019 jalan yang rusak tinggal 5%. Itu pun kawan-kawan, saya sempat panggil kepala dinas PU saya, kamu gimana? Kerja lebih dari 5 tahun kok nggak bisa menyelesaikan jalan rusak? Pak, nanti kalau jalannya bagus semua, saya nggak ada kerjaan. Ya wes nggak apa-apa, akhirnya masih tersisa 5%. Terus kotanya harus dibuat cantik. Kok bisa dibuat cantik Pak? Loh iya, kalau nggak dibuat cantik, orang nggak akan datang ke Semarang. Ini kita cerita sebelum COVID ya. Kalau setelah COVID ini memang ada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Maka kita tingkatkan estetika kotanya. Tuh, yang tadinya cuma jembatan biasa banjir kanal, kasih lampu yuk, kasih air mancur, wes jadi tempat wisata. Yang tadinya di pasar kembang itu, monggo dodolan kembang, dodolan ngirim Mas Didit, ngirim karangan bunga itu, kita percantik, tidak hanya jadi tempat jualan. Itu tadinya tuh yang dulu itu. Itu kalinya itu lokasinya di belakang rumah-rumah liar, di belakang kios-kios, sehingga monggo ndodok-ndodok nek isu, ya kan? Setelah kita rubah jadi waterfront city, sungai itu jadi terawat bersih. Kemudian nah ini kota lama juga kita percantik, akhirnya orang pada datang. Nah,
Duit-duit yang dipakai ini ternyata tidak hanya APBD. Kita kemudian lakukan komunikasi sebanyak-banyaknya. Kayak Mas Warno ini dari Upgris, ini juga kita provokasi. Mas Warno mau bangun gedung sing tingkat. Ya Pak Endi, nanti saya bangun tapi dikasih izinnya, siap. Ini salah satu bentuk provokasi pemerintah. Enggak ada duit pemerintah di sini, tapi swasta kemudian membangun gedung menjulang yang menimbulkan estetika yang lebih bagus di daerah ini. Tepuk tangan buat Upgris. Yang ini Taman Indonesia Kaya. Nah, ini juga bukan APBD. Ini mau ketemu sama swasta, tepatnya Jarum, ngobrol-ngobrol, Pak, saya dengar jenengan punya rumah di sini, Pak Victor namanya. Oh iya Pak, saya punya rumah di sini nih. Lah iya, wong sudah kelas nasional, jenengan punya BCA, punya apa, mosok nggak ada peninggalan di Semarang. Oh, Pak Wali mau, apa yang kira-kira bisa? Percantik Pak, itu Taman KB Pak. Kasihan ibunya nyari bapaknya nggak ketemu-ketemu kan itu. Akhirnya ini dipercantik nih sama Jarum nih, ya kan? Dan alhamdulillah masih tetap ada patung ibu menyari suaminya. Nah, hasil daripada ini semua kawan-kawan, ini bisa terasa dari jumlah usaha aktif pariwisata yang terus tumbuh berkembang. Pertama dari hotel. Hotel itu tanpa terasa sekarang yang ada di Kota Semarang sudah mencapai 660. Terlalu penuh Pak? Belum. Kalau kita sektornya pariwisata, kita harus menyiapkan dulu sebanyak-banyaknya kamar, baru kemudian orang bisa datang tenang dengan berbagai pilihan. Restoran juga naik 2 kali lipat, dari 998 ke 1684. Sudah jenuh Pak? Belum. Yang datang ke Semarang ini belum puncaknya, karena nanti akan masih ada satu lagi, trase tol dari Demak, Semarang, Kendal, nyambung ke arah tol yang sudah ada sekarang. Nanti masih ada lagi kereta Jakarta-Surabaya, pirang jam Ling? 6 jam. Jakarta-Surabaya 6 jam. Jadi Semarang-Jakarta naik kereta nanti 3 jam. Semarang-Surabaya naik kereta 2,5 jam. Nah itu akan segera dibangun. Kalau itu selesai, insya Allah bisa saya pastikan orang yang ke Semarang semakin banyak. Sehingga perlu investasi ini terus tumbuh berkembang. Nah, hal-hal yang menarik lainnya adalah terkait data statistik. Ternyata insya Allah, Mas Warno, Mas Fuad, pilihan kita ke pariwisata ini enggak keliru. Kenapa enggak keliru? Pertama, pertumbuhan ekonominya bisa meningkat. Ini tahun 2016 sekian, tahun 2019 6,8, dulu targetnya di 2020 tembus di angka 7%. Alhamdulillah gagal karena COVID kan gitu. Tapi insya Allah segera kita kejar lagi. Investasinya meningkat, sekarang rata-rata investasinya di atas 20-30 triliun per tahun. Kunjungan wisatawannya sampai tahun yang lalu juga meningkat, dan angka kemiskinannya berkurang. Ini penting, dari 3,98%, dari 4,85 menjadi 3,98%, menurun angka kemiskinannya. Nah, yang lebih membanggakan adalah indeks pembangunan manusia. Mas Hasan tahu IPM, indeks pembangunan manusia ini standar pembangunan di tingkat nasional. Indikatornya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dulu, Semarang di tahun 2011 sampai 2013-14 kalah. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di Jawa Tengah. Kita kalah sama Solo, Salatiga. Nah karena itu kemudian wali kotanya Solo jadi gubernur DKI, jadi presiden Pak Jokowi, ya kan? Nah tapi sekarang sudah kita salib. Solo, Salatiga sudah kalah, kita sudah menjadi nomor 1. Buat saya tidak ada kebanggaan, karena kita ibu kota provinsi Jawa Tengah. Tapi hal yang luar biasa, ternyata kota sekelas Bandung dan Surabaya sudah diselip Semarang. Pak Hendi ngapusi ya, nek ngapusi jenengan browsing ning Google, kira-kira IPM Semarang piye, karo Surabaya piye, karo Bandung piye, karo daerah-daerah lain piye. Insya Allah kita hanya kalah dengan Yogyakarta. Karena Yogyakarta itu luas wilayahnya hanya 40-an kilometer persegi. Kita 372,3 kilometer persegi. Jadi insya Allah tapi kita akan segera salib Yogyakarta. Kawan-kawan, ini bagian daripada cerita tentang Semarang. Kenapa saya harus bercerita sama panjenengan? Supaya panjenengan ngerti.
Perjuangan yang kita lakukan bersama-sama ini sampai sekarang on the right track, ada di dalam jalur yang menurut statistik benar. Maka jangan pernah Anda sekarang merasa baperan, enggak pede karena sebagai warga Semarang. Justru tunjukkan Prima DMI mampu mengajak anak-anak muda yang lain untuk lebih mencintai kota ini, lebih bangga dengan kota Semarang. Kecintaan dan kebanggaan terhadap kota ini insya Allah akan membuat kota ini berkembang lebih dahsyat, menjadi kota yang semakin hebat karena dukungan semua pihak termasuk Prima DMI. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat berkegiatan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.